Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Nur Hidayah Denhi, NPM 1811060463. Jadi di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi tentang fermentasi. Di sini saya akan menggunakan bahan ketan dan ragi untuk proses fermentasi menjadi tapai. Dalam tahap pencucian yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran maupun sisa-sisa dedak yang mungkin masih tertinggal sangat penting untuk dilakukan. Selain menentukan cita rasa, hasil dari proses fermentasi juga sangat menentukan komposisi kimia tape ketan. Umumnya memiliki tekstur lembut, rasa manis sedikit asam, dan cita rasa yang khas karena mengandung sedikit alkohol. Komponen utama dalam tape ketan sendiri adalah pati, yang dalam keadaan utuh sangat sulit didegradasi dengan zat kimia maupun enzim. Bahkan, pati yang dipanaskan dengan air tidak akan mengalami perubahan hingga suhu gelatinasinya tercapai. Tape ketan adalah makanan tradisional Indonesia yang terbuat dari bahan ketan, diolah secara fermentasi. Proses fermentasi tape ketan yaitu tahapannya pencucian, pemasakan, dan pendinginan. Pengerjaan dan fermentasi, pemanasan inokulasi dengan ragi dan inkubasi merupakan tahap yang berpengaruh penting untuk menghasilkan tape ketan dengan mutu yang baik. Kemudian pendinginan yang dilakukan bertujuan agar ragi dapat bekerja dengan optimal ketika dikukus kembali. Kalau tidak didinginkan, maka ragi yang digunakan dalam proses pembuatan tape akan rusak atau terdenaturasi sehingga pembuatan tape dapat mengalami kegagalan. Sehingga dilakukan pencampuran ketan dengan ragi dan gula, selanjutnya campuran tersebut dibungkus dengan daun pisang. Kemudian tape ketan dimasukkan kembali ke dalam kukusan untuk proses pemanasan kembali. Ratakan beras ketan di dalam kukusan agar prosesnya merata dan hasilnya bagus. Ketika siap dikukus, tutup dan tunggu hingga 15 menit. Nah, kemudian itu kita siapkan wadah nampan dan kita beri pengadahnya dengan daun pisang. Kemudian kita letakkan di suhu yang normal. Kemudian raginya kita haluskan. Ketika pati yang dipanaskan dengan air tidak akan mengalami perubahan hingga suhu gelatinasinya tercapai. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan bakteri untuk mendegradasi komponen pati yang terdapat dalam ketan. Ragi mengandung bakteri asam laktat yang sangat dibutuhkan untuk fermentasi tape ketan. Nah, dalam video ini tape ketan sudah matang, tinggal kita beri ragi. Nah, proses pembuatan tape melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae. Khamir ini memiliki kemampuan dalam mengubah karbohidrat, fruktosa, dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Selain Saccharomyces cerevisiae, dalam proses pembuatan tape ini terlibat pula mikroorganisme lainnya, yaitu Mucor chlamydosporus dan Endomycopis fibulgera. Kedua mikroorganisme ini berturut membantu dalam mengubah pati menjadi gula sederhana glukosa. Reaksi dalam fermentasi ketan menjadi tape adalah glukosa C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi yang menghasilkan etanol 2C2H5OH. Ini kita ratakan. Kemudian ketika sudah rata, kita letakkan di tempat pembuatan tapenya. Jadi tempat ini yang dapat kita tutup rapat. Nah, ini sudah kita tutup rapat atau proses inkubasi. Kemudian kita letakkan menjadi satu dan kita letakkan di tempat suhu yang normal. Kita tunggu kurang lebih 2-3 hari. Ketika sudah 2 hari, ketika dicek ternyata beras ketan yang kita gunakan untuk membuat fermentasi tape berhasil. Saccharomyces cerevisiae dalam keadaan anaerob akan mengubah gula menjadi senyawa etanol dan karbon dioksida. Bakteri Acetobacter etanol akan dirubah menjadi asam cuka dan air dalam keadaan aerob. Sekian dan terima kasih.